Assalamualaikum warahmatullahi Pak Ustadz. Langsung saja Pak Ustadz ya. Jadi yang terakhir Pak Ustadz menyatakan bahwa zaman Rasulullah itu banyak panglima perang yang hebat-hebat. Tapi sekarang itu kok sebaliknya Pak Ustadz. Yang pertama begini Pak Ustadz, saya kok prihatin Pak Ustadz ya. Di medsos saja itu orang yang sekarang yang bersimpati pada Iran dituduh sebagai Syiah. Pertama, yang kedua, negara teluk itu hampir 70% tuh melani Israel sama Amerika, coba Pak Ustadz. Apakah menggilani itu Pak Ustadz? mohon ini dibahas Pak Ustadz. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa bisa terbalik 180 derajat? Girohnya itu di mana sekarang? Makasih Pak Ustadz. Ya, terima kasih. Ini pertanyaan saya tunggu-tunggu. Kok belum ada, pengennya pertanyaan ini. Yang pertama, bahwa seperti kita tahu bahwa negara-negara teluk sejak ditemukan minyak itu kan tiba-tiba mereka menjadi negara-negara kaya. Yang tadinya di Arab sebelum kan punya minyak itu kan bukan siapa-siapa. Yang kekayaannya itu ya datangnya dari luar Arab. Jadi biasanya pada zaman Utsman, pada zaman Umar, Jazirah Arab miskin, nggak punya apa-apa. Maka yang kemudian sampai menjadi salah satu penyebab pemberontakan kepada Utsman di kemudian hari kan, irinya orang-orang yang di luar Jazirah Arab karena sumber daya alam mereka lalu dianggap menjadi dieksploitasi oleh Utsman. Nah, tapi begitu Arab menemukan minyak, terutama lewat Aramco ya. Nah, Aramco ini kan terjadi perubahan kehidupan Jazirah Arab. Nah, kira-kira secara umum yang lebih takut miskin itu orang miskin apa orang kaya? Orang miskin itu biasa miskin, dia nggak takut. Yang paling takut miskin itu orang kaya. Itulah yang disebut dalam hadis itu sebagai al-wahan. Makanya dalam ilmu sosial yang lain, negara-negara dulu komunis, agar negara itu kuat bertahan, jangan bikin rakyatnya kaya, bikin miskin. Karena kalau orang miskin itu mudah dieksploitasi dan digerakkan untuk perlawanan dibandingkan dengan orang kaya. Nah, itu kan. Jadi kalau kita di Indonesia itu mahasiswa, yang biasa ajak demo itu kalau mahasiswa yang masih miskin-miskin. Kalau mahasiswa ada kaya-kaya, susah. Yang mau demo itu ya buruh itu, yang mau demo buruh yang mana? Yang masih miskin. Kalau udah kaya, ngapain mau demo? Orang kaya itu pikirannya adalah mengamankan kekayaan. Itu yang disebut, kalau hadis menyebut al-wahan, hubbudunya wa karahiyatul akhirah. Dan itulah sumber ketakutan. Ini bukan hanya Arab ya, kita. Kapan kita mulai paling takut tadi? Kalau sudah kaya. Orang miskin itu sepertinya nggak punya rasa takut. Ngapain takut? Orang mati juga nggak, hidup juga punya apa-apa, ya mati nggak punya apa-apa. Nah, penyakit wahan inilah yang kalau kita menelusuri kenapa kok jadi penakut, ya karena kaya. Orang kaya itu penakut. Coba aja kita sendirilah. Jadi ketika dulu masih miskin kan nggak begitu takut. Tapi begitu udah kaya, takut. Nah, sampai akhirnya di antara cara untuk bisa mempertahankan rasa aman, karena dunia hari ini yang punya kekuatan pengamanan adalah yang mereka punya industri senjata. Ini kalau muter-muternya, jadi yang bikin ketakutan adalah produsen senjata, yang jual security juga produsen senjata. Ini kalau dibikin gambarkan permainan. Yang jadi ancaman adalah Amerika, yang jual security-nya juga Amerika.
Oke kan? Akhirnya kenapa? Ya takut semua. Apalagi kan Jazirah Arab ini udah jadi kaya, udah secara psikologis mereka jadi takut miskin. Kalau miskin ya gejolak, karena sudah pernah kaya. Tapi kalau dari awal memang miskin, ya memang udah biasa. Kan itu yang disebut al-wahn, nanti tidak menjadi takut semua. Sampai saking takutnya, ini dalam mohon maaf tanda kutip. Nah, kalau perumahan, rumah real estate yang kolam renang ada di rumahnya dengan rumah model KPR yang pakainya ngumpulnya di Balai RW. Itu kalau ada bencana, cara berpikirnya pasti beda. Kalau orang kaya, kalau ada bencana, yang dipikir adalah mengamankan diri sendiri. Nggak peduli. Apalagi punya rumah di tempat yang lain, udah kebanjiran di sini pindah ke tempat yang lain. Mau nggak orang kaya itu misalnya diajak bersihin selokan? Yang bisa digerakkan untuk bersihin selokan, siapa biasanya? Bayar tukang. Iya, bayar tukang kan? Itulah kenapa, jadi karena keamanan di Jazirah Arab itu menjadi penting, maka mereka rela bayar tentara Amerika. Iya kan? Sampai mereka merelakan tempat negerinya itu menjadi pangkalan militer. Itu kan sama kan kita logikanya. Karena orang kaya itu nggak mau repot-repot, nggak mau ikut ajak kerja bakti bersihin selokan, udah bayar tukang aja. Apa bedanya dengan orang-orang Arab? Karena keamanan itu penting, daripada ikut jadi tentara repot, udah bayar aja tentara Amerika. Logikanya, oke kan? Meskipun yang bikin ancaman itu adalah yang jual security ini sendiri. Itu kan kalau dibikin gambar kan jadi bodoh banget. Kalau digambar jadi bodoh banget. Tapi namanya juga orang lagi senang dunia. Dunia itu bisa bikin orang gelap mata, tutup telinga. Nggak mau dengar, nggak mau lihat. Yang penting saya aman. Begitu kan dunia tabiatnya. Nah, kenapa kok sampai akhirnya mereka ya selama ini yang mereka kontrak untuk menjaga keamanan negerinya ya kan Amerika. Nah sekarang Amerikanya diserang sama Iran di tempat mereka menjaga. Misalnya kalau tadi Bapak memperkerjakan orang untuk bersihin selokan, lalu yang bersihin selokan itu diganggu orang, marahnya Bapak ke siapa Pak? Kayak ganggu kan? Kebaca cara berpikirnya. Sehingga ya mereka nggak mau ini diganggu. Karena mereka ini yang mereka bayar, mereka anggap sebagai penjamin keamanan mereka di negerinya. Meskipun korbannya Palestina nggak bisa merdeka karena sikap egois mereka ini. Ini kan kalau ilmu banjir, ilmu selokan. Ini banjir selokan bisa diatasi kalau bareng-bareng. Bareng-bareng semua dikerjakan. Mulai hulu sampai hilir kita kerjakan. Tapi begitu masing-masing egois, pernah nggak banjir terselesaikan? Sama kan kasusnya, cuma skalanya beda. Kalau jadi keramat skalanya urusan banjir, selokan antara orang atas dengan orang bawah sampai dari hulu sampai hilir, masing-masing mengamankan. Makanya kalau di kasus yang bikin di tempat-tempat yang suka banjir ini, kita kan tahu semuanya. Urusan banjir ini urusan selokan yang tidak lancar, antara debit air dengan selokan yang tidak proporsional. Tapi solusinya orang meninggikan rumah masing-masing. Sama kan berpikirnya? Ya, rata-rata kalau orang kan yang banjir di jalannya banjir, selokannya banjir, yang diperbaiki apa Pak? Rumahnya ditinggiin. Yang penting saya aman.
Sama kan dengan Arab kan? Urusan Palestina udah urusan Palestina, yang penting rumah saya. Begitu ada yang dianggap nanti mengganggu keamanannya, yang mengganggu yang dibenci. Karena dia sudah secara loyalitas udah loyal kepada yang memberikan rasa aman kepada dirinya. Clear? Meskipun resikonya tadi Palestina nggak merdeka-merdeka. Negara merdeka dari Palestina oleh orang Jazirah Arab hampir mustahil. Hampir mustahil. Makanya yang peduli Palestina kan sekarang rata-rata orang jauh dari Jazirah Arab. Yang terkenal kan Indonesia, Turki yang membantu, meskipun Turki juga harus berbaik-baik. Tetap dia harus punya hubungan diplomasi dengan Israel. Indonesia masih lebih tegas, tapi ini juga dalam peta konflik dunia, konfigurasi dunia hari ini juga perlu ditinjau ulang. Jadi makanya yang ditawarkan kan two state ya, two state. Karena kalau nggak ada perdamaian itu nggak selesai. Tapi yang jadi optimisme dari kalangan para aktivis, nggak two state sih, tahun 27 ya Israel bubar. Bubar Israel gampang, Amerikanya dimiskinkan. Kalau Amerikanya nggak bisa mensuplai lagi ke Israel, maka Israelnya juga akan ompong. Wallahu alam, apakah betul ini dengan cara tindakan Iran ya ini dengan menghancurkan pangkalan militer dan kemudian keamanan di Amerika yang mulai terganggu, membuat para negara yang menjaminkan keamanan ke Amerika ini akan berpikir ulang. Ini wallahu alam. Tetapi ya kalau lihat gambar besarnya, ya hancurnya Israel ya harus bergantung kepada lemahnya Amerika yang jadi bondnya. Nah terus kita gimana? Sikap kita, kalau saya pribadi ini ya. Jadi siapapun yang bisa membela Palestina, itu yang kita dukung. Apalagi itu Iran misalnya. Kalau seandainya ada Cina, dia mau berjuang membela Palestina, dukung nggak? Padahal Cina komunis. Kalau Rusia misalnya mau mendukung Palestina merdeka, kita dukung nggak? Dukung, meskipun dia bukan Muslim. Siapapun yang mau memberikan dukungan untuk Palestina merdeka, ya kita dukung karena konstitusi kita seperti itu, menolak penjajahan. Nah, tapi tentang kasus saya bacanya dengan membaca psikologis ini ya, psikologis orang kaya dan orang yang menggantikan keamanan kepada pihak lain. Itu ya secara psikologisnya akan terbentuk berpikir seperti itu. Sehingga akhirnya bisa memaklumi, kenapa kok diem semua Jazirah Arab, ya gimana nggak diem? Ya orang cara berpikirnya kayak kita kalau kepentingan penting rumah saya enggak. Iya kan? Jadi orang yang rumahnya nggak kebanjiran, mau nggak Pak turun bersihin selokan? Yang membersih selokan yang merasa kebanjiran, yang nggak kebanjiran, ya udahlah, bikin Indomie aja di dalam rumah. Orang nggak kebanjiran. Nah, gitu mau alam bisawab. Jadi itu yang penyakit wahan. Makanya ini dalam situasi seperti ini menurut saya ya memang perlu ada seperti tindakan Iran ini, jadi menghancurkan cara berpikir konvensional yang membuat Palestina menjadi mandek. Ini cara berpikirnya Jazirah Arabnya harus diubah cara berpikirnya bahwa keamanan itu tidak bisa digadekan kepada negara yang justru menjadi penyebab ketidakamanan. Wallah alam, gimana kalau gitu Pak? Nah. Maaf Pak Ustadz, satu pertanyaan susulan Pak Ustadz. Tapi lagi-lagi aneh di Indonesia nih Pak Ustadz. Cina yang jelas-jelas membela Gaza dan Iran saat ini, itu malah dimusuhi sama orang Indonesia. Wah Cina begini bla 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 bla. Wah itu gimana ya Pak Ustadz pembahasannya? Ya biasanya begini-begini ada tendensi lain. Jadi kita ini kan suka
umat ini kan jadi komoditi, jadi kadang dibikin anti Amerika, kadang bikin anti Syria, kadang bikin anti Yaman, anti itu kan tergantung siapa yang, tergantung kepentingan siapa. Gitu kan. Nah, kalau saya sendiri lebih berpikir bahwa kita jangan masuk ke dalam anti ini, karena yang perlu kita jaga adalah kepentingan nasional. Negara kita bersahabat dengan siapapun selama persahabatan itu memberikan manfaat bagi Indonesia dan tidak merugikan dengan siapapun. Karena ya persahabatan dengan dunia manapun, ya kita misalnya dalam lingkungan kan bersahabat dengan siapa aja, yang penting tidak membahayakan kepentingan kita. Jadi kalau misalnya ya sentimen anti Cina biasanya muncul, itu kalau kepentingan Amerika terganggu. Nanti sentimen anti Amerika akan muncul ketika ada kepentingan lain terganggu. Biasanya nggak jauh-jauh dari itulah. Dan biasanya ini ya sekali lagi produk dari efek dari kepentingan politik lah, nggak jauh dari itu. Nah, wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau saya sebagai umat jadi pingin kalau saya bersahabat dengan siapapun selama persahabatan itu memberikan manfaat dunia dan akhirat dengan siapapun. Jadi kalau misalnya dengan Cina, sejak sebelum ada Indonesia sudah dengan Cina sudah pernah persahabatan kan. Jadi mulai zaman Jaya Katuang itu ya, apa semua Singosari, Kediri, sampai ada Chenghu dan sebagainya itu kan. Ya, kemudian nanti ada masalah dengan Cina itu gesekan-gesekan ras yang terjadi, ya ada. Jadi yang bisa apa? Ya, kalau orang Betawi kan, Betawi itu kan campuran antara Cina dan Arab. Nyak dan babi itu kan Cina Arab, babinya Arab, nyaknya Cina. Ya kan gampang aja kan itu kan. Mana ada Arab pakai nama manggil nyak? Ya nyak itu kan panggilan Cina, babi panggilan Arab. Nah, api jadi babi kan. Itu kan campuran. Kalau anti Cina orang Betawi susah, orang maknya Cina. Iya kan, jadi kita mau alam. Jadi ini anti begitu. Kalau saya nggak suka tertarik, karena ini biasanya adalah tendensi politik yang kepentingannya dalam kepribadian kita sebagai Indonesia dan sebagai Muslim itu nggak masuk, karena sebagai Muslim, sebagai Indonesia kita ini terbuka bersahabat dengan siapapun, tidak membenci siapapun selama tidak mengganggu kepentingan nasional dan agama kita. Wallahu a'lam bishawab. Kalau gitu